Jumat depan kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu kalau itu boleh datang kita beribadah bersama-sama saudaraku. Shalom Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Muka-muka luar biasa. Ya sebentar lagi akan libur panjang saudaraku. Mungkin udah ada acara-acara. Ya mungkin ada mau jalan ke luar negeri, ke dalam negeri. Ya. Tapi dimanapun kita berada kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan Anda dan saya. Nah saudara, saya mau menyampaikan firman Tuhan saudaraku. Ini firman Tuhan berkaitan semua saudara. Ya kalau minggu kemarin saudara coba tampilkan ayatnya saudaraku. 1 Petrus 5 saudaraku, ayat 5 dan seterusnya saudara. Coba tampilkan ayatnya. Nah, saudara, ada beberapa saudara dari firman ini yang sangat luar biasa yang memberkati saya secara pribadi, saudara. Tapi sebelumnya kita mesti mengerti dan mengetahui bahwa firman ini benar-benar berbicara mengenai anugerah yang Tuhan berikan kepada Anda dan saya, saudara. Ya. Jadi anugerah itu saudara, kasih karunia itu bukan hanya keselamatan saudara atau pengampunan dosa. Tapi anugerah ini saudaraku, yaitu pelimpahan kuasa Allah yang diberikan secara cuma-cuma kepada Anda dan saya, yang memampukan kita untuk kita menghadapi saudara, segala sesuatu di luar daripada kemampuan kita saudara. Ini anugerah ini selalu menopang Anda dalam kehidupan kita ada di dunia ini. Saya mengerti ini sangat luar biasa saudara, beda dengan dulu. Kalau dulu saya pikir dengan kekuatan saya, dengan kemampuan saya lakukan, sehingga apa yang saya lakukan itu akan mendapatkan sesuai apa yang kerjakan, Tuhan akan membalas sesuai dengan apa yang aku lakukan. Ini suatu salah besar, sehingga kita capek sebagai orang percaya, saudaraku. Nah, tapi hari ini saudara, kenapa saudaraku? Kita mudah menyerah dalam kehidupan kita, dalam menghadapi tantangan, dalam persoalan dalam kehidupan ini. Yang pertama saudara, kita tidak mengerti dan menyadari bahwa sebetulnya kita mempunyai kekuatan, kemampuan kita untuk berjuang dalam kehidupan ini saudara. Amin. Sehingga kita tidak berjalan dengan kekuatan kemampuan kita. Kita tahu ada kekuatan yang supranatural yang ada menyertai kehidupan Anda dan saya dimanapun kita berada. Amin. Nah, Rasul Paulus tahu hal ini saudara. Dia bilang waktu dia mengalami tekanan, mengalami masalah, dia bilang Tuhan angkat duri dan daging dalam kehidupanku. Dan Tuhan kata cukup kasih karuniaku bagimu, justru di saat kau lemah maka kuasamu bekerja. Amin. Nah ini saudaraku, Rasul Paulus dia menegur Timotius saudara. Dia bilang seperti kamu masih kuat di dalam anugerah ini saudara. Kenapa? Karena Rasul Timotius saudaraku, dia udah mulai saudara, menghadapi tantangan, menghadapi masa dan perjuangan dan pelayanan dia. Waktu itu dia masih muda saudara. Dia tidak mengorban dia udah mulai untuk menyerah saudaraku. Tapi para rasul berkata kuat di dalam anugerah. Rasul Paulus berkata bahwa ada kekuatan yang tidak pernah kamu ketahui ada di dalam diri kamu Timotius. Itu yang memampukan kamu untuk kamu menghadapi setiap masalah, perjuangan, tantangan, kesesakan apapun dalam kehidupanmu, dalam pelayananmu, dalam segala dalam kehidupanmu. Amin. Maka Tuhan mengobrolkan anugerah kepada Tuhan tidak pernah memberi roh ketakutan, tapi ketertiban dan kasih. Amin. Nah, begitu dengan Rasul Paulus, Rasul Petrus saudaraku. Kenapa? Setiap perkataan dari Tuhan Yesus itu full anugerah. Amin. Ketika Rasul Petrus, ini berkaitan semua saudara. Waktu Yesus berjalan di atas air dan dia berkatakan, aku boleh ke tempat kamu kata Tuhan, datanglah. Ada full anugerah, kekuatan dan setiap perkataan Tuhan Yesus. Amin. Nah ketika Petrus saudaraku, dia percaya, dia mulai melangkah kakinya. Ketika dia melangkah, dia bisa berjalan. Saya yakin dan percaya, bukan hanya dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia akan berjalan melebihi dan sampai di pinggir danau. Tapi masalahnya saudaraku, imannya lemah. Ketika dia melihat situasi dan kondisi, bukan anugerah yang gagal saudaraku, tetapi
iman kita yang gagal. Itu Petrus berkata, kita masih bertumbuh di dalam kasih karunia ini, saudara. Kasih karunia tidak bisa dipisahkan dari iman. Ada amin? Untuk kita masih bertumbuh di dalam iman kita untuk apa? Untuk kita hidup di dalam kasih karunia ini. Tapi iman yang alkitabiah, iman yang bersandar kepada apa yang telah Tuhan Yesus lakukan di kayu salib, saudaraku. Bukan apa yang kita lakukan. Ada amin? Kalau kita berkata bahwa aku mesti bayar perpuluhan, aku mesti baca Alkitab, mesti ini untuk mendapatkan keselamatan ini, saudaraku. Itu kita bergerak di dalam daging, saudaraku. Ada amin? Ketika kita sudah mengerti, kita sudah diselamatkan, saudaraku, kita masih hidup di dalam kebaikan, saudaraku. Kalau kita tahu bahwa kita sudah dikuduskan, kita masih hidup di dalam kekudusan ini, saudara. Ada amin? Nah, Petrus berkata kita masih bertumbuh di dalam kasih karunia ini, saudara. Nah, sekarang saudaraku, saya mau jelas yang minggu kemarin, saudaraku, berapa minggu yang lalu, ya. Ternyata senjata dari anugerah itu, saudaraku, salah satu dikatakan kerendahan hati, saudara. Saya baca ayatnya, demikian juga kamu hai orang muda, tunduklah kepada orang yang lebih tua, dan kamu semua rendahkan dirimu seorang terhadap yang lain. Rendahkanlah dirimu satu yang lain, saudara. Ini sesuatu yang mustahil kita lakukan, saudaraku. Kenapa? Karena masing-masing kita itu mempunyai keinginan, punya kekuatan, kepribadian yang berbeda-beda, saudaraku. Kita lihat hari ini, saudaraku, gereja disuruh untuk rendah dan merendahkan di mana bisa. Waktu kita lihat di YouTube, saudaraku, saling memaki, saling mengejek. Aku benar, kamu salah, saya benar, saudaraku. Nah, ini Petrus menyatakan bahwa kita mempunyai misi yang sama. Tidak terkecuali siapapun kita, saudaraku. Kita mesti merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menentang orang yang congkak, saudara. Tapi memberi anugerah atau mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Saya terus katakan firman Tuhan itu. Kenapa? Karena ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, saudaraku, dan karena hati di sini, saudaraku, dikatakan apa? Berbeda dengan apa yang selama ini saya konsep, saudara. Saya pikir kerendahan hati ini ketika orang maki saya itu enggak melawan, kata-kata saya itu lunak, saudaraku, ya. Oh, kata-katanya orangnya pokoknya pembawa damai. Di Alkitab justru ada orang yang rendah hati dibilang sombong, saudaraku. Orang yang sombong dibilang rendah hati, saudara. Ya. Ternyata orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, yaitu orang yang benar-benar sepenuhnya mempercayakan firman Tuhan, bahkan melebihi daripada nalar dia. Orang yang rendah hati itu menyerah segala keinginannya, kehendaknya itu kepada Tuhan, bukan kekuatan dan kehendak dia sendiri, saudaraku. Itu rendah hati. Terus kalau kita baca, ya, tetapi mengasihi orang, terus ayat ke-8-nya, terus ayat ke-6-nya. Karena itu rendahkan dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan tepat pada waktunya. Ayat ke-7-nya. Serahkanlah segala kuatirmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu, saudara. Apa kaitannya untuk menyerahkan segala kekhawatiran kepadanya, saudara? Ternyata saya pelajari, saudaraku, secara pribadi. Kenapa? Untuk kita melakukan suatu rencana dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada suatu beban yang membawa kita itu untuk tidak mengerti apa tujuan kehidupan kita di dalam Tuhan. Beban itu yaitu apa? Kecemasan dan kekhawatiran, saudaraku. Saya mulai belajar hari-hari, saudara. Ternyata saya selama ini banyak sombong di hadapan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena saya pikir kekuatan yang daripada saya dan kekuatan saya itu bisa mengatasi apa yang saya alami hari-hari ini, saudara. Tapi Alkitab katakan orang yang rendah hati itu menyerahkan seluruh kekuatannya kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah kita itu Allah yang besar, saudaraku. Dia yang memberi segala-galanya, memberi anugerahnya kepada Anda dan saya. Amin. Nah, saudaraku, satu kesaksian juga, saudara. Tapi banyak dalam kehidupan ini, saudaraku, banyak orang berkata seperti ini. Ketika kita punya iman, jangan khawatir. Kita tidak merasa takut, merasa khawatir lagi, saudara. Kita pikir, saudaraku,
Itu suatu konsep yang salah dalam pemikiran kita, saudara. Amin. Tapi bagaimana ketika kita berdiri di atas iman, kebenaran dan firman daripada Tuhan, kita mulai belajar supaya ketakutan, kekhawatiran itu bagaimana tidak menguasai kehidupan Anda dan saya. Amin. Dalam kehidupan ini begitu banyak. Wow, saudara. Tapi saya yakin dan percaya sangat-sangat luar biasa. Ya, saya contoh yang baru-baru saudara-saudara, ya sepertinya Ferdian saudara, ya dia punya teman Vina kerjanya ke bagian analis saudara, kerjanya pulangnya malam saudara, sehingga Vina untuk jemput dia. Ya. Pulang sekitar jam 1, setengah 2 kadang-kadang. Ya, karena saya pikir akhirnya apa saudara? Saya bilang Tuhan, dia anakmu, bahwa Bapa lebih mengasihi dia daripada aku mengasihi dia. Amin. Saat kita tahu bahwa kasih Bapa itu tidak ada syaratnya dan mengasihi dia, akan menjaga dia, membela dia. Ayo Tuhan, aku serahkan dia ke dalam tangan-Mu, khawatirku ambil, serahkan kepada Tuhan saudara. Dan saya bisa tidur saudara. Amin. Kenapa? Karena saya pribadi jarang sekali berpisah dengan anak-anak saya. Kalau pulang jam 11 itu kita udah cari kemana-mana. Beda saudaraku. Ya, kalau Pak Bagus beda lagi saudara. Masing-masing nggak apa-apa. Dimanapun Tuhan utus anak kita, saya percaya bahwa Tuhan menyertai dan Tuhan membela dan Tuhan memberi terbaik buat anak-anak saya. Ada amin? Bukan berarti anak-anak kita di luar negeri lebih berhasil, di dalam negeri tidak berhasil. Yang penting cinta Tuhan itulah kita tanam. Di mana Tuhan utus mereka kita percaya Tuhan memelihara dan menjaga dan memberi terbaik buat anak-anak kita. Ada amin? Nah, saudaraku, menyerahkan seluruh kekuatan kita kepada Dia. Ayat selanjutnya. Ayat 8. Ya, lawan. Ini dihewatin. Bingung ya. Sadar dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya, saudara. Nah, sekarang saya mau lanjutkan firman-Nya itu, saudaraku. Sadar dan berjaga-jaga. Ini memberkati saya juga, tuh. Kenapa? Saya saksikan dulu, saudara, ya. Supaya nanti kita lebih enak. Enggak apa-apa ya, saya terusin aja. Berjaga-jagalah salah satunya melalui doa, saudara. Saya diingatkan lagi, saudaraku. Kadang-kadang kita terpana dengan masalah, dengan berkat sesuatu apa yang kita hadapi, saudara. Sehingga kita lupa kadang-kadang, amin. Kita kadang-kadang Tuhan itu rindu kita untuk bersekutu dengan Dia. Kadang-kadang kita lip service sama Tuhan. Ya kita hanya, Tuhan saya hello aja gitu ya. Padahal Tuhan itu kangen dan rindu, saudara. Saya alami berkali-kali dalam kehidupan saya, kalau saya bangun jam 2, jam 3, saudaraku. Habis susah tidur, saudara tidur. Saya bangun. Saya Tuhan, kenapa enggak tidur? Ada apa? Kan mau saya apa, saudara? Ternyata Tuhan itu ingin kita bersekutu. Kenapa? Inilah berjaga-jaga, saudara. Kita naikkan doa. Walaupun hanya 15 menit memuji, dan kita bisa tidur kembali, saudara. Tuhan ingatkan, saudara. Kenapa? Kadang-kadang, saudaraku, secara pribadi mungkin Bapak Ibu mengalami juga, saya alami, saudara. Kita kadang-kadang sama istri saya, saudaraku. Ya. Duduk kadang-kadang kita bisa miskomunikasi, saudara. Kita kadang-kadang berdebat, tetapi kata-kata yang tidak layak kita ucapkan, saudara. Betul nggak, saudara? Pernah Bapak Ibu alami? Pernah? Ya. Tapi kadang-kadang sampai, ya kita tahu sampai kadang-kadang seharian, saudara. Betul lah. Dan akhirnya saya menyadari, saudara. Inilah kita mesti berjaga-jaga, saudara. Karena kita terlena, kita ya. Sehingga apa? Kadang-kadang masalah kecil kita bisa berdebat dan membuat duka kita anak-anak semua, saudara. Inilah keinginan daripada Islam. Dia berjalan sekeliling mengaum seperti singa. Jadi kalau kita nggak sadar kita terlena, kita membuat diri kita untuk diserang, saudara. Kita membuka diri kita, saudara. Padahal kita udah menang, saudara. Nah, saudara, ini suatu kesaksian supaya kita lanjutkan lagi, saudaraku ya. Sadarlah. Bukan tadi.
Kadang-kadang kita dalam buat firman Tuhan ini saudaraku, Tuhan izinkan kita untuk mengalami, saudara. Sehingga kita baru bisa ceritakan. Pak Bagus sering cerita seperti itu. Kalau kita nggak ngalami, kita nggak bisa ceritakan. Makanya saya kasih instruksi nasihat seperti Petrus, kata sadar, berjaga-jagalah. Salah satu nanti kita terus melewati doa, saudara. Ya. Supaya apa? Supaya kita memproteksi diri kita, supaya apa? Jangan terlena dengan keadaan dunia hari-hari ini. Ya. Kata sadar, saudaraku, itu antitesis daripada apa? Mabuk oleh anggur. Dengan kata lain bahwa sadar itu yaitu berpikir sehat, saudara. Saya dulu di Bangka sudah punya teman, saudaraku. Dia suka minum, saudara. Dia suka minum. Dia kalau diminum itu mabuk, saudara. Mabuk ya. Dan kalau dia udah mabuk itu kita kadang-kadang teman-teman sebagai usil, saudara ya. Kita ambil dompetnya, kita lihat kalau kita ambil foto pacarnya, kemudian kita umpetin. Ketika dia sadar, dia cari-cari dompetnya kemana, saudara. Betul nggak, saudara? Orang sadar seperti itu, tapi ketika dia sadar, saudaraku, kita nggak bisa lakukan yang sama, buat dia. Saya ingat paman saya itu jago minum. Saudara. Dia kalau minum arak itu, saudara, pakai duren. Saudara. Yang celakanya, kalau kita diajarin, ponakan dipanggil sini, dikasih minum duren, arak, campur, saudara. Mereka udah biasa. Pokoknya adiknya, dia kalau mabuk itu jatuh di kamar mandi, saudaraku. Sehingga istrinya sering ambil uangnya, dia nggak tahu, saudara. Amen. Tapi kalau dia sadar, nggak bisa kita lakukan hal seperti itu. Nah, begitu dia dengan kita hal yang rohani, saudara. Kadang-kadang, saudaraku, kita tidak sadar. Hal serupa dapat juga, saudaraku, berlangsung secara rohani. Musuh dengan mudah mencuri atau membinasakan mereka yang tidak sadar. Seperti saya tadi, saudara. Saya pikir ya kita hamba Tuhan. Kita udah kenal firman. Nggak ada yang kebal, saudara. Kalau kita nggak mengerti, saudara. Ya. Nah, saudaraku, kita seharusnya dengan gampangnya kita bisa mengalahkannya, saudara, dengan senjata anugerah. Tetapi karena kita tidak sadar, saudaraku, kita membuka diri kita, saudara, untuk apa? Untuk diserang daripada keadaan dunia hari-hari ini, saudara. Sehingga apa, saudaraku? Kitab Wahyu 17 ayat 1 dan 2. Nah, kita belajar, saudaraku, ya. Wahyu, kitab Wahyu, di mana kitab Wahyu ini ditulis Yohanes berkata kepada itu malaikat Tuhan, saudara, berkata mengenai pelacur 1 dan 2 ya. Lalu datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur atau hukuman atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak air, saudara. Pelacur besar, saudara. Pelacur besar ini banyak orang yang berargumen, saudara. Ini nanti mulai kerajaan Roma hari ini atau gereja Katolik dan sebagainya, saudara. Tapi secara pribadi aku melihat, saudara, kalau kita lihat dalam bawahannya, pelacur besar ini yaitu sistem daripada keuangan dunia ini, saudara. Ya. Baca terus ada keduanya. Dengan dia raja di bumi yang telah berbuat cabul dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulan, saudara. Dan kata lain, saudaraku, Anda dan saya, saudaraku, amin. Kalau kita nggak sadar bahwa sistem keadaan dunia ini, saudaraku, akan membawa kita, sehingga membuat kita jauh daripada rencana Tuhan. Bahkan kita mulai berjalan dengan kekuatan kita masing-masing, saudara. Ini sangat berbahaya, saudara. Ya. Kita lihat hari-hari ini selalu teknologi, kita lihat sehari-hari ini internet, kita lihat anak-anak muda hari-hari ini, saudara. Bahkan kita, orang berkata seperti ini, Pak, uang haram aja itu udah susah, saudara. Apalagi uang halal. Pernah dengar nggak, saudara?
Ya, uang haram mah udah susah, apalagi uang halal. Nah kalau dikit-dikit nipu nggak apa-apa lah. Kan Alkitab katakan jangan menyia-nyiakan kasih karunia. Karena kenapa? Karena kasih karunia itu kan bukan perbuatan baik kita, itu kan murni daripada kematian Yesus bagi kita. Ya nggak apa-apa lah. Ya, kita kan dapat pengampunan, anugerahnya menopang kita. Kami Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu, saudaraku. Kalau tidak ada keinginan dalam diri kita untuk kita hidup kudus dan benar, saudaraku. Hadirat Allah itu memampukan kita melihat, oh ternyata menyia-nyiakan kasih karunia-Nya enggak boleh. Amin. Ya. Satu Timotius 6 ayat 10. 1 Timotius 6 ayat 10. Akar dari segala kejahatan adalah cinta uang, saudara. Nggak ada uang, kita nggak bisa apa-apa, saudara. Bukan masalah uangnya, masalah cinta akan uang. Inilah yang Tuhan tantang, saudara. Dulu saya punya bos, saudara, pegawai. Saya kan ikut dia. Kalau dia, anak saya masih SD, saudara. Dia ajar anak seperti ini. Yung, kamu cari uang sebanyak-banyaknya. Kalau kamu punya uang, kamu bisa beli kepala orang itu. Waduh, saudara, kamu bisa beli kepala orang itu, kamu bisa apa aja. Tapi dunia hari ini memang seperti itu, saudaraku. Amin. Mereka berlomba-lomba cinta uang, saudaraku. Dia pikir ada uang segala sesuatu, saudaraku. Dia bisa melakukan apa ajanya. Bahkan, maaf, ini di kalangan gereja-gereja, saudaraku. Saya tidak memvonis, tapi ini kenyataan yang kita alami, saudara. Termasuk diri saya sendiri. Amin. Tapi kita bersyukur ada firman Tuhan yang selalu mengingat, menuntun kita untuk kita berjalan dalam segala apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Anda dan saya. Uang bukan segala-galanya, saudaraku. Tapi segala sesuatu, saudara, kalau cinta uang, segala sesuatu yang membuat kita puas, kita terlena. Di sini yang Tuhan tidak suka, saudara. Biar kita terlena hanya dalam hadirat Tuhan. Anda bersyukur di tempat ini punya gembala yang selalu membawa Anda untuk selalu ada di dalam hadirat Tuhan. Dauman dalam doa, dalam Roh Kudus, saudaraku. Tetapi kadangkala banyak kita salah sangkap. Amin. Salah satu tujuan daripada Bapak supaya apa? Supaya kita itu bisa mengerti keadaan siapa kita. Hari-hari ini hari-hari yang jahat, saudaraku. Kita terlena dengan keadaan dunia hari-hari ini, saudaraku. Bagaimana kalau kita bersekutu dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan, akan hancur kita, saudaraku. Dia akan membawa input perkataan-perkataan yang membuat kita bisa pikir dengan logika kita, saudaraku. Bukan dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Cara yang digunakan sistem dunia ini sangat memikat panca indera sehingga dapat memabukkan, saudara. Dapat memabukkan Anda dan saya, tidak kecuali siapapun kita. Kalau kita enggak intim dan bersekutu dengan Tuhan, saudara. Penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulan, saudara. Jika seseorang mabuk oleh anggur kekhawatiran, kekayaan dan kesenangan dunia, ini dapat diserat untuk kita menjauh daripada keintiman kita dengan Tuhan. Salah satu contoh dalam Alkitab itu yaitu Raja Salomo, saudara. Saya diingatkan Raja Salomo. Bagaimana Raja Salomo, saudara, dia udah bertemu dengan Tuhan beberapa kali, saudaraku. Dan dia minta hikmat daripada Tuhan. Hikmatnya membuat dia kaya. Alkitab berkata tidak ada satupun orang dapat menyayangi hikmat dan kekayaan daripada Raja Salomo, saudara. Amin. Tapi apa yang terjadi pada Raja Salomo? Dia tidak sadar dan berjaga-jaga, saudara. Sehingga apa, saudaraku? Secara sadar dia, saudaraku, membuat patung-patung istri-istri. Dia mulai menyembah dari patung hal tersebut. Amin. Begitu dunia memikat dia dengan istri yang begitu banyak, dengan problem apapun segala sesuatu dia punya segala-galanya.
Akhirnya dia terlena dengan kekayaannya, saudara. Membuat dia jauh daripada hadirat Tuhan. Hari ini saudaraku, begitu banyak sekali tantangan di dunia ini yang kita hadapi untuk membawa kita jauh daripada Tuhan. Inilah tujuan daripada kuasa kegelapan. Padahal kita punya kuasa dan otoritas atas apapun yang berkuasa di dunia ini, saudaraku. Tapi ketika kita terlena, tidak berjaga-jaga, kita membuka diri kita, mengizinkan daripada untuk apa? Untuk menyerang kita, saudara. Sehingga membawa kita jauh daripada Tuhan. Apa sih kata Pak Boks? Apa sih gereja? Kenyataan yang ku hadapi hari-hari ini, wow. Tidak seperti apa yang gereja katakan, firman katakan, saudara. Sehingga membawa kita terlena menjauh daripada Tuhan. Ketika kita menjauh dari hadapan Tuhan, kita mulai berjalan ke kekuatan kita sendiri, saudaraku. Kita mulai kembali kepada habitat kita. Amin. Maka saudaraku, hari ini, mari kita sadar, saudara. Jangan seperti orang mabuk. Kalau Anda diberkati hari ini, sadarlah bahwa segala sesuatu ada Tuhan punya. Anda dipercayai. Kalau kita kekurangan, kita jangan gengsi, jangan rendah diri, saudara. Kita tahu bahwa siapa kita di hadapan Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 17. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari bisa. Tahu saudara ya? Apa yang saya katakan ini bukan berbicara mengenai anggur saja saudaraku. Tetapi apa saja yang dapat mengalihkan kita berjalan untuk menjauh daripada Tuhan. Peringatan kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tertentu. Kekayaan mereka pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala untuk kita nikmati, saudaraku. Enggak salah kita jalan-jalan, saudara. Enggak salah kita melakukan segala sesuatu. Enggak salah kita punya uang banyak, saudara. Tuhan kasih kita untuk kita menikmati, saudaraku. Yang jadi masalah ketika kita sudah mengalami kepuasan dalam apa yang kita miliki diberikan Tuhan, ini yang berbahaya, saudaraku. Bahkan ketika Tuhan kasih kita anak-anak kita lebih dari segala sesuatu, kita berfokus kepada Dia, saudaraku. Bukan kita nggak boleh olahraga, pergi jalan-jalan ke Eropa kemana aja, silakan laksanakan apapun. Tapi ini kalau sudah mempunyai kepuasan tersendiri bagi kita, ini yang tidak boleh, saudara. Tuhan kasih kita untuk kita menikmatinya, saudaraku. Tapi kalau sesuatu melebihi, menjadi fokus kita hari-hari ini, saudara, ini sangat berbahaya, saudara. Itu harus sadar, saudara. Itu firman yang berkata hal seperti itu. Sehingga saya mengerti, sesibuk apapun dalam pekerjaan saya urus usaha saya sendiri, saudaraku. Saya tahu, saudaraku, ada waktu-waktu saya untuk bersekutu dengan Tuhan. Karena saya tahu ketika kasih karunia itu, anugerah itu datang kepada saya, ini yang memampukan saya untuk bekerja lebih giat lagi, untuk bekerja lebih benar lagi, saudara. Tapi bukan dari itu, tapi ada anugerah yang ada di dalam diri saya. Begitu juga anugerah itu datang dalam hidup, memampukan kita untuk apa? Meninggalkan segala kefasikan kita, saudara. Bagaimana dulu, saudara, saya berusaha untuk apa? Untuk apa? Hidup kudus, saudaraku. Tapi barulah, saudaraku, kita berdoa Tuhan ini. Tapi kita udah lakukan lagi, saudara. Sehingga saya frustasi, saudara. Sehingga saya memerintahkan orang-orang untuk hidup kudus, saudaraku. Tapi saya sendiri tidak bisa untuk melakukannya, sehingga menjadi batu sandungan. Saya ngomong kasih di sini, tapi di rumah saya menyakiti istri saya, saudaraku. Saya ngomong kasih di saya menyakiti anak-anak saya, saudaraku. Sampai ketika saya berbicara, istri saya mau kata, kamu ngomong nih, kasih aku bukasan, aku sambit. Betul? Saya berusaha, tapi suatu saat Tuhan katakan, kekudusan itu bukan dari usaha dagingmu, tapi itu buah daripada anugerahku.
Kadang kita lebih berfokus kepada diri kita sendiri daripada fokus kepada Tuhan, saudara. Kita cari apa yang kita salah, apa yang kita lakukan. Tapi ketika kita mulai berfokus kepada Tuhan, sadar dia bahwa anugerahnya, kasihnya diberikan kepada kita. Dia begitu mengasihi kita, saudaraku. Itu memampukan kita untuk mengasihi pasangan kita, menerima apapun adaan dia, kelebihan dan kekurangannya, saudaraku. Tapi kadang kita lebih fokus pada apa yang kita lakukan daripada Yesus lakukan, saudara. Tahu, kekudusan itu dia buah daripada anugerah, bukan kekuatan daging kita. Ketika kita memandang siapa Kristus, kita alami kebaikan dia, maka kita untuk berbuat baik gak mungkin, saudaraku. Bertentangan dengan apa yang kita alami, kita dapat di dalam Kristus, saudara. Dan yang kedua, 1 Petrus 5 sampai ayat 9, berjaga-jagalah. Kembali tadi ke ayat 1 Petrus 5 tadi. Terus tadi. Sadar, ayat 8 ya salah ya. Ayat 8 terus. Nah, sadar dan berjaga-jagalah, saudaraku. Ya. Nah, kita tidak mungkin berjaga-jaga kalau kita tidak sadar. Kita nggak mungkin bisa berjaga kalau kita tidak sadar. Ya. Namun orang yang sadar belum tentu dia berjaga-jaga. Saya buktikan saya tadi, saudaraku. Saya nggak berjaga-jaga. Sadar tapi saya berjaga-jaga, saudara. Sehingga ketika ada masalah ketika itu kita langsung, ketahuan siapa kita. Nanti saya akan bahaskan nanti bagaimana Yesus ketika di Taman Getsemani, saudara. Berjaga-jaga adalah tindakan berdasarkan kehendak oleh orang yang percaya, sadar. Salomo tadi dia sadar, tapi dia tidak tahu apa yang dia lakukan, saudara. Amin. Atau dengan kata lain berjaga-jaga itu mengawasi dengan sesama kemungkinan adanya bahaya atau kesulitan, saudara. Nah, cara utama kita untuk berjaga-jaga adalah melalui, saya katakan tadi, melalui doa, saudara. Amin. Karena doa itu membuka mata kita pada alam rohani yang memampukan kita untuk melihat melampaui hal-hal yang alami. Doa itu membungkam kedagingan kita dan membangun manusia batinnya kita. Kita buka di Matius 26. Bagaimana ketika Tuhan Yesus dia habis makan minum bersama murid-muridnya. Ketika dia mengerti, dia tahu bahwa dia akan mengalami penyalipan, saudaraku. Dia membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani, saudaraku. Kita lihat di sini, saudara. Tadi Matius berapa? Matius 26 ya. Matius 26 ayat 36 sampai 46, saudara. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Ayat 36, ayat 37 sorry. Ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, saudaraku. 37, ayat 38 ya. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Dia, saudaraku, 100% manusia, 100% Tuhan, saudara. Dan dia akan tahu, dia akan mengalami suatu penderitaan siksaan yang di luar kemampuan daripada dia, saudaraku. Ya. Dia tahu dia akan mengalami hal seperti itu. Tapi saudara, terus ayat 39.
Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Nah situ berbeda saudara. Tuhan Yesus dia selalu berdoa saudara. Ketika tekanan itu datang saudara. Lihat di sini saudara. Biasanya kita saudara, manusia kita ketahuan belangnya ketika tekanan datang saudara. Betul gak? Bagi jalan naik mobil nih. Set, tempat. Set, tempat. Mobil lecet. Langsung buka. Nih ketahuan di sini belangnya saudara. Ya. Ketika tekanan datang, masalah ini ketahuan belang kita saudara. Tapi Tuhan Yesus sangat luar biasa. Ketika tekanan begitu berdatang kepada dia bilang apa? Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku, kata dia. Padahal dia, saya baca salah satu keinginan Tuhan Yesus yang ditolak oleh Bapa ini saudara. Dia ingin terhindar dari apa yang Tuhan rencana Bapa dalam kehidupan dia. Tetapi Bapa tidak mengizinkan dia berkata, jadilah kehendakmu bukan kehendakku saudara. Terus kita ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapat mereka sedang tidur. Dan ia berkata, Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ayat selanjutnya. Berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang bantu tetapi daging adalah lemah. Nah saudara. Padahal kalau kita lihat sebelum ini saudara, Petrus saudara, dia rela mati. Dia berkata seperti, aku tidak akan pernah menyangkal imanku, bahkan mati sekalipun. Begitu dengan murid-murid yang lain saudaraku. Amin. Dan Tuhan Yesus tahu saudaraku, bahwa bukan hanya dia yang diuji ketaatannya, kesetiaan kepada Bapa, bahkan murid-muridnya juga akan diuji atau kesetiaannya kepada Bapa. Maka Yesus menegur mereka saudaraku, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam percobaan. Roh memang menentu tapi daging adalah lemah. Amin. Tadi saya katakan apa? Doa kita saudara itu mematikan daging dan membangkitkan batin manusia batinnya kira. Anda dan saya kemarin ada ikut PA Bapak Bagus bagaimana berdoa. Bahwa doa itu seperti anak dengan Bapak saudara. Bukan suatu beban, saya mesti doa-doa yang bagus. Enggak, Anda Bapak. Sebagaimana anak saya ngomong, masih begitu doa saudara. Bahkan satu ayat saudaraku saya lupa. Katanya begini. Ada satu tetangga datang ke tetangganya malam-malam meminta sesuatu roti. Dan tetangganya bilang, udah malam ini. Dia minta dan tetangganya kasih dia katanya. Nah Yesus berkata begini, ketuklah, pintu akan dibukakan. Carilah, maka akan mendapat. Apa udah itu satu lagi apa? Mintalah, maka akan diberikan. Nah itu Tuhan Yesus berbicara kepada orang. Tapi kalau kita lihat status kita sebagai anak, apa yang masih kita ketuk saudara? Betul nggak? Kita ada bersama dengan Bapa di dalam rumah itu saudaraku. Berapa kita ketuk-ketuk? Kalau tetangga datang ke rumah saya, anaknya akan ketuk-ketuk saudaraku. Nah kita ada sama Bapa saudaraku. Apa yang kita minta, apa yang Bapa punya kita punya saudaraku. Coba anak Anda mau minum, Pak saya minta minumnya. Pak saya minta roti ya. Pak saya minta. Gue ketuk lu bukan anak tetangga, lu anak gue. Apa yang Bapa punya kamu punya. Ada amin. Apa yang kita minta kalau ada Bapa bersama dengan Bapa. Apa yang kepunyaan Bapa ada kepunyaan Anda dan saya. Bukan berarti kita mesti kurang ajar. Tidak saudaraku. Apa yang kita cari saudara. Bapak bersama kita. Mungkin anak saya waktu kecil. Saya sering di sini. Dia sini. Wah, lagi bercanda Bapak si kapan dengan saya. Kenapa saya mau cari-cari. Dia ada bersama dengan saya. Sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan kita saudaraku. Dia ada. Enggak ada orang yang mengasihi kita 24 jam yang menemani kita. Kecuali Bapa di surga. 24 jam. Dia tidak pernah sedetik pun meninggalkan kanan saya. Dulu saya salah menilai ini saudaraku. Ketika saya mengalami tekanan yang sangat besar. Saudara. Saya pikir saudara, oh Bapak, ada kalanya kau membiarkan aku sendiri. Tidak, hari ini saya katakan no. Apapun yang Anda hadapi hari ini, Bapa tidak pernah meninggalkan Anda. Dia selalu ada, dia memberikan kekuatan kepada Anda. Dan saya hari ini saudaraku. Untuk itu jangan gelisah hatimu hari-hari ini saudaraku. Sebagai Bapak sayang kepada anak, begitulah dia mengasihi Anda dan saya.
Saya mengasihi anak-anak saya, saudaraku. Tapi Bapak katakan, aku lebih mengasihi mereka daripada kamu mengasihi anak-anak kamu. Kita bisa tenang. Oh, thank you Lord. Anak cucu orang benar tidak akan pernah minta-minta roti, saudaraku. Amin. Itulah Bapak kita. Sangat luar biasa. Yesus langsung tegur murid-muridnya. Berjaga-jagalah. Supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, saudara. Daging kita apa? Roh itu penurut dan daging adalah lemah, saudara. Roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa kita ini, saudara, pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Kalau jiwa kita, saudaraku, dikuasai oleh dunia ini hari-hari ini, saudaraku. Wow. Jiwa dan tubuh bersatu, akhirnya apa? Roh kita melemah, roh itu penurut akan ikut, saudara. Maka segala tindakan kita pasti bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Saya yakin dan percaya. Tapi kalau jiwa kita dikuasai oleh hadirat Tuhan, jiwa kita dikuasai oleh kebenaran firman Tuhan, sebagaimana Yesus ketika ditekan, bukan apa yang dikehendaki, Bapa yang dikehendaki terjadi, saudaraku. Ketika kita dalam tekanan, orang berkata ada bodoh, terima kasih aku memang bodoh. Tapi siapa yang mengutuk aku akan dikutuk oleh Tuhan. Amin. Kita tahu siapa kita, saudaraku. Ketika kita kuasai oleh firman Tuhan, orang menyakiti kita, kita mengampuni dia. Ada amin. Kalau kita dikuasai oleh jahat, lu ngatakan apa jahat kepada gua, lu tanya gua tangkis begitu, gua habisin perut kamu. Ada amin. Itulah dunia, saudaraku. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi ketika kita dikuasai oleh firman Tuhan, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Amin. Itu berjaga-jaga, saudara. Roh itu penurut, daging ada lemah. Ketika kita berdoa, kita mengikrarkan iman kita atas kasih karunia Tuhan yang telah diberikan kepada Anda saya lewat anugerah Dia kepada Anda dan saya. Amin. Ketika kita berdoa dengan firman Tuhan, itu tidak pernah untuk menggerakkan Tuhan. Kenapa? Dia sebagai Tuhan, Dia telah bergerak dahulu, saudaraku. Ketika kita berdoa, Tuhan oleh bilu-bilu, kau menyembuhkan aku. Bukan Tuhan berkata, oh kalau begitu aku suruh anakku mati dulu dicabuk baru. Tidak. Sebelum ada sakit, kesembuhan sudah disiapkan kepada Anda dan saya. Ketika kita berkata bilu-bilu menyembuhkan, itu menggobarkan, membangkitkan iman kita untuk kita mengambil, saudara, kesembuhan itu. Begitu dengan hal-hal yang lain, saudara. Amin. Sangat luar biasa kalau kita mengerti. Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Kematian di kayu salib, saudara. Dia telah memberi segala-galanya. Kalau Anda baca kitab Roma seperti yang kita pelajari di PA, kitab Efesus, kitab Galatia, semuanya diberikan kepada Anda dan saya. Kasihnya, enggak ada lagi kasih yang dapat diberikan kepada Anda dan saya hari ini daripada kasih yang udah Anda terima hari ini. Anda dikasihi bukan perbuatan kita. Ada amin. Apa yang kita lakukan tidak menentukan kasih Dia kepada kita, saudara. Untuk itu kita jangan mencari kasih, jangan membaca firman. Amin. Kalau kita nggak baca firman, kita tidak tahu Dia mengasihi kita. Berapa baik pun Dia bagi kita katakan Dia jahat seperti bangsa Israel, saudara. Kenapa? Makanya kita mesti baca Alkitab. Karena di firman itu ada Tuhan, ada kita di situ. Kenapa kita nggak baca, kita nggak mengerti, nggak mengetahui keberadaan kita di dalam Tuhan. Ada amin. Nah, film itu singkat ya Bapak. Sadar dan berjaga-jagalah, saudaraku. Saya ingat, saudaraku. Dulu waktu zaman Hitler, Jerman, orang-orang Yahudi, itu Hitler itu musuh paling benci dengan orang Yahudi. Orang Yahudi banyak tangkap-tangkap dimatiin semua. Pembunuhan terbesar 2 juta orang Yahudi dimatiin. Sehingga kalau kita hidup di dalam Jerman, saudara, kita mesti berjaga, sadar dan berjaga-jaga terus, saudara. Supaya kita jangan sampai kita tertangkap dan jangan dibunuh, saudara. Kita berbeda hari dengan kita. Orang-orang Yahudi tidak punya otoritas atas Hitler, saudara. Begitu penguasa dunia ini, saudaraku. Dia menguasai dunia. Sebetulnya dia tidak punya otoritas atas kita. Kita punya otoritas kepada dia, saudara. Tapi karena kita tidak sadar, kita tidak berjaga-jaga, kita mengizinkan dia untuk menyerang kita, saudara. Ini kebodohan bagi kita sebagai gereja Tuhan. Saya sadar, kenapa saya mesti mengatakan hal ini menyakitkan istri saya.
Biasanya penyesalan selalu terlambat. Tapi di dalam itu tidak ada terlambat. Dia selalu memberi kepada kita dari awal kita untuk menahan kita. Untuk sadar dan berjaga-jaga. Dia ingin kita tuh mengalami kehidupan Yesus dalam kehidupan Anda dan saya. Tapi kadang kita enggak, kita terlena. 3 kali Yesus berkata kepada murid-muridnya. Mungkin dia ingat kita hari ini. Udah berkali-kali diingat kita, mari berjaga-jaga, berdoalah. Hubungan denganku, kata Tuhan. Tapi kita abaikan, kita lebih penting dengan hal-hal yang lain daripada Tuhan. Di gereja kan ada Pak Bagus, ada firman Tuhan, dia, ada apa-apa, aku cari dia aja. Dia kekuatan bagi aku, ceritakan pada aku. Nggak bisa. Kita masih ambil tanggung pribadi kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau urusan bisnis, urusan hobi, itu mah aku. Tapi kalau rohani biar istriku, biar suamiku, biar ada gembala di gereja, nggak bisa saudaraku. Hari ini semakin sukar. Kalau kita nggak kokoh di dalam kita, dalam intim dengan dia. Kalau kita tidak mengerti siapa kita dalam Kristus, saudara, kita akan dibawa oleh arus, saudaraku. Itu tuh Petrus berkata, sadar dan berjaga-jagalah, saudara. Amin. Ya kita akhiri, saudara.